Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam Renungan SKS, Suara Kebenaran Sejati. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Jika Tuhan memberikan umur panjang. Nah saudara, ketika membaca Alkitab khususnya Kejadian pasal 5, kita menjumpai deretan nama dengan usia yang sangat panjang. Bagi sebagian orang, bagian ini terasa membosankan dan seringkali dilewati. Namun sesungguhnya saudara, di balik angka-angka usia tersebut, Tuhan sedang menyampaikan pesan rohani yang sangat mendalam. Tuhan tidak sedang memamerkan lamanya hidup manusia, melainkan mengajak kita bertanya, untuk apa hidup itu diberikan begitu panjang? Jika Tuhan memperpanjang umur seseorang, pasti ada maksud dan kehendak Allah di dalamnya. Bacaan kita hari ini dalam Kejadian 5 ayat 3 sampai 5. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Nah saudara, 3 kebenaran sejati yang kita renungkan di hari ini. Pertama, umur panjang adalah kesempatan untuk mewariskan kehendak Allah di ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan dengan sengaja mencatat bahwa Adam memperanakan Set menurut rupa dan gambarnya. Ini bukan sekedar berbicara tentang kelahiran jasmani saudara, tetapi juga bicara tentang pewarisan nilai hidup, tentang iman, pengenalan akan Tuhan, dan tujuan Allah di dalamnya. Umur panjang memberi ruang bagi seseorang untuk menjadi saluran berkat bagi generasi selanjutnya. Tuhan memberi waktu agar iman tidak terhenti pada satu generasi saja. Melalui hidup kita, Tuhan membentuk, mengajar, menuntun, dan menanamkan kebenaran kepada anak-anak, cucu, serta orang-orang yang dipercayakan kepada Allah dalam hidup kita. Pertanyaan saudara, apa yang sedang kita wariskan melalui hidup kita? Bukan harta, jabatan, atau nama besar yang paling diingat oleh mereka, melainkan nilai hidup dan iman yang kita tanamkan pada mereka. Yang kedua saudara, umur panjang adalah waktu untuk menjalani kehidupan yang berarti. Di ayat 4 sampai 5. Alkitab mencatat bahwa Adam masih hidup ratusan tahun setelah memperanakan Set. Tahun-tahun itu bukanlah waktu yang sia-sia saudara, melainkan kesempatan yang Tuhan berikan agar hidupnya berdampak bagi generasi selanjutnya. Dari bagian ini saudara, kita belajar bahwa umur panjang berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk belajar, bertumbuh, berubah, berbuah, dan melayani Tuhan. Nah saudara, setiap hari adalah anugerah yang dapat dipakai untuk memperbaiki sikap melalui pertobatan, bertumbuh dalam iman, memulihkan relasi dengan Tuhan dan juga sesama, serta hidup menjadi berkat dan terlibat dalam pemberitaan kabar baik. Saudara, tahukah Anda bahwa hidup yang bermakna bukan diukur dari kesibukan, melainkan dari keselarasan hidup kita dengan maksud dan tujuan Allah. Dan yang ketiga saudara, umur panjang bertujuan membawa kita semakin hidup dekat dengan Dia. Di ayat 3 sampai 5. Umur panjang bukan sekedar menambah jumlah tahun dalam hidup, tetapi menumbuhkan kedalaman relasi dengan Tuhan. Semakin panjang hidup seseorang, seharusnya semakin mengenal Tuhan, semakin bergantung kepadanya, dan juga semakin setia melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, hidup yang panjang tanpa relasi dengan Tuhan hanya akan menghasilkan kelelahan rohani. Itulah yang kita renungkan dalam kehidupan Kain. Namun hidup yang panjang bersama Tuhan akan membentuk iman yang matang dan karakter yang memuliakan Allah. Nah saudara, Tuhan memberi waktu bukan
agar kita hidup semaunya, tetapi agar hidup kita berdampak sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan, saudara. Jika Tuhan hari ini masih memperpanjang umur saya, nilai apa yang sedang saya wariskan kepada orang-orang sekitar saya? Apakah hidup saya benar-benar bermakna atau hanya dipenuhi rutinitas tanpa kejelasan dan arah rohani? Apakah waktu tambahan yang Tuhan berikan membawa saya semakin dekat kepada Allah atau justru menjauh dari Dia? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hari yang masih Engkau berikan. Ajarlah aku memakai hidupku sesuai dengan kehendak-Mu, mewariskan iman, menjalani hidup yang berarti, dan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa saya dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, mari arahkan hati dan terima berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberi hidup, memberkati setiap langkahmu, menuntun hari-harimu dengan hikmat, dan memakai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Jika saudara membutuhkan doa atau konseling, silakan hubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.